sahabat 281224. Eloheinu melech haolam בשם ישוע המשיח ורוח הקודש לעולם פאר. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adoni Somasia, di dalam nama Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adoni Somasia Wirakodes, kami sambut Dafar-Mu, Dafar Adoni Somasia, Dafar Elohim. Haleluya, amin. Ya, silahkan duduk mempelai-mempelai Adoni Somasia. Sahabat Shalom, ya, puji Bapak Yahweh ya. Ini adalah sabat terakhir kita ya, di tahun 2024. Kita 3 hari lagi akan mengakhiri tahun 2024 ini, memasuki tahun 2025 ya. Dan ini adalah waktu-waktu yang sudah semakin dekat. Mungkin bagi orang yang belum tahu ataupun mungkin tidak tahu sama sekali ataupun juga mungkin tidak mengerti, ya hari-hari ini seperti masih panjang gitu ya. Tetapi sebenarnya hari-hari ini sudah semakin dekat ya. Karena banyak orang mengatakan, wah itu kalau benar, kata dia ya. Nah, makanya nanti kita coba akan melihat ya, bagaimana sebenarnya hari-hari yang kita lewati ini ya, bahkan sejak dari zaman Adam sampai saat ini ya, kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Yahweh Besem Adoni Somasia Wirakodes di dalam ibadah kita pada sabat hari ini. Sebelumnya kita akan masuk ke visi misi, hierarki Samaim dan juga latar belakang historikal dari YYRH Ministry. Kita memiliki visi adalah untuk masuk ke surga, ke Samaim tanpa mengalami kematian. Itulah yang disebut dengan rapture ya. Jadi kita ini adalah pelayanan khusus untuk rapture ya, masuk ke Samaim. Artinya kita ini adalah mempelai Adoni Somasia. Ya, banyak yang alergi ya mendengar apa yang kita sampaikan ya. Kemarin juga saya bertemu dengan ya keluarga saya ya. Mereka istilahnya ya tidak percaya ya yang namanya rapture itu akan dalam waktu dekat terjadi ya. Mereka berpikir itu kan tidak ada yang tahu seorang pun. Betul, hari dan waktunya tidak seorang pun yang tahu ya. Tetapi nanti kita akan mencoba ya berhitung di dalam penanggalan ya, penanggalan kita pada saat ini maupun juga penanggalan Ibrani ataupun penanggalan yang sebenarnya ya. Jadi saya sebenarnya beberapa hari ini ya, atau mungkin 1 minggu ini, saya diberi hikmat oleh Bapak Yahweh mengenai penanggalan ya. Jadi saya juga tadinya masa bodoh gitu ya istilahnya, ya sudahlah ngapain juga saya bahas-bahas penanggalan Ibrani gitu ya. Tetapi banyak orang terkecoh ya dengan angka 5785 ya. Jadi seolah-olah untuk hari ke-6 itu masih 215 tahun lagi baru bisa selesai di hari ke-6 ya. Tetapi nanti kita akan lihat yang sebenarnya ya, dan asal usul dari penanggalan Ibrani itu apa, dasarnya dari mana ya. Lalu kita punya pelayanan dan kantor pusat kita ada di surga Samaim, Yerusalem baru ya. Dan kita memiliki gembala agung sinode pusat kita YYRH Ehad, Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes Ehad ya. Jadi banyak orang
bertanya ya, berpikir, bahkan juga mengatakan ini YYRH Ministry ini sinode pusatnya di mana gitu ya. Padahal kita sudah bilang sinode pusat kita ini ada di Samaim, di surga. Loh, nggak bisa begitu dong. Nah, saya dibilang begitu. Loh, kita harus berkiblat kemanapun di muka bumi ini ya. Artinya kita langsung ke Samaim ya. Kita langsung ke surga, kita langsung ke YYRH Ehad. Misi kita adalah siap untuk rapture, ready to rapture. Artinya kita siap untuk menyambut kedatangan Adon Yeshua HaMashiach. Ya, banyak orang mungkin tidak mengerti ya, kenapa sih harus dibicarakan kedatangannya? Emangnya kapan mau datang? Ya, kapan Adon Yeshua HaMashiach itu mau datang ya? Sebenarnya firman di dalam kitab suci menjelaskan bahwasanya Adon Yeshua itu akan datang menjemput ya kita ya, menjemput mempelainya ya. Tetapi banyak orang yang mengabaikannya ya. Bahkan banyak orang selalu melihat pengajaran-pengajaran nabi-nabi ya. Sebagaimana yang saya sampaikan berkali-kali, pengajaran nabi itu hanya sebatas untuk membuka ya, membuka jalan di zaman akhir ini untuk mempelainya ya, mempelai kudusnya. Itu semua digenapi di Adon Yeshua HaMashiach ya, bukan di para nabi ya, ataupun di para rasul ya. Tapi itu adalah digenapi atau melalui Adon Yeshua HaMashiach. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi misi kita adalah siap rapture, masuk ke Samaim. Lalu kita akan lihat hierarki Samaim ya. Hierarki Samaim, di mana di Samaim itu yang tertinggi itu adalah tahta Elohim ya. Di tahta itu ada YYRH Ehad ya. Dan juga ada mempelainya ya, mempelai HaMashiach. Saat ini mempelainya belum ada di tahta ya. Nanti pada saat rapture, mempelainya itulah nanti yang akan duduk di tahta ya. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan mengenai kita ini, mempelainya akan menghakimi bangsa-bangsa dan menghakimi 12 suku Israel serta menghakimi para malaikat ya. Jadi yang harus kita pahami adalah kita ini adalah pelayanan tahta ya, pelayanan tahta Elohim ya. Jadi artinya kita ini tujuannya untuk menjadi mempelai HaMashiach yang akan duduk di tahta. Jadi bukan sekedar manusia hidup terus dia mati terus masuk ke surga ya. Memang orang pinginnya seperti itu ya, mati masuk ke surga. Tetapi saat ini ya tidak lagi seperti itu. Karena apa? Karena Adon Yeshua itu mau datang ya. Artinya begini, kalau kita tidak ikut dengan dia, maka kita akan memasuki suatu masa yang akan kita alami, yaitu masa kesusahan besar ya. Semua tahu itu ya, mengenai masa kesusahan besar. Cuma orang selalu mengatakan belum waktunya, masih lama. Ya mungkin 100 tahun lagi, mungkin 200 tahun lagi, atau bahkan mungkin generasi yang kesekian. Itu selalu yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan, saya berkali-kali diberi penglihatan, diberi penyingkapan ya. Jadi bukan cuma penglihatan tetapi penyingkapan. Kemarin juga saya disampaikan oleh keluarga saya, dia bilang begini, loh, kenapa tidak berkoordinasi ya dengan pelayanan-pelayanan yang lain ya. Artinya dia bilang coba diuji dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Saya bilang saya tidak menguji dengan pelayanan yang lain ya, tapi pelayanan lain bisa menguji kita, silahkan ya, karena saya langsung dengan YYRH Ehad ya. Artinya dia juga mengarahkan ke namanya, ya dulu ada namanya konsili ya. Konsili itu artinya kesepakatan ya. Konsili dari ya Eropa lah, kita tahu lah, saya tidak menyebut namanya ya. Artinya mereka bilang itu di seluruh dunia kan sama
seragam. Jadi supaya tidak ada yang namanya ajaran-ajaran sesat katanya. Saya bilang zaman dulu juga begitu, ya. Adon Yesua juga ketika dia datang, dia membawa suatu pengajaran langsung dari Samaim, dari surga, ya. Sehingga orang-orang Israel itu telinganya panas, ya, karena Yesua itu mengatakan dia adalah anak Elohim, dia dari Samaim, ya. Dan bahkan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Dia mengatakan seperti itu. Dan orang-orang Israel itu ya sangat marah, ya, sangat marah sekali. Makanya mereka akhirnya mahkamah agama di Israel itu melakukan konsili, ya, rekonsiliasi. Artinya mereka bersepakat untuk menghilangkan Yesua ini. Bagaimana caranya? Cara satu-satunya adalah karena pada saat itu hukuman yang tertinggi kepada seorang yang dianggap penjahat adalah disalib, ya. Itu. Jadi mahkamah agama di sana pada saat itu melakukan konsili, kesepakatan untuk menghukum mati Adon Yesua, ya, dengan cara disalib. Jadi kita tidak perlu kesepakatan dengan manusia, ya, karena manusia ini semuanya sama, ya, apalagi manusia ini adalah jatuh ke dalam dosa, maka kita semua di dunia ini menerima kutuk tersebut, ya. Tetapi banyak orang juga tidak percaya dengan namanya kutuk, ya. Masa nenek moyang atau Adam Hawa berbuat dosa, masa kita kena, ya. Jadi banyak pertanyaan seperti itu, ya. Dan memang itu menjelaskannya susah, ya. Tetapi artinya begini, kalau kita lihat, ya, nanti kita lihat di hierarki ini, ya. Hierarki ini jelas sebenarnya, ya. Artinya begini, ketika pemimpin kita ya jatuh, maka semua di bawah itu akan jatuh, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi tidak ada yang namanya pemimpinnya saja jatuh terus anak buahnya aman, tidak, ya. Tapi semua akan jatuh. Makanya di sini kita bicara mengenai hierarki, ya. Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Lalu di Samaim ini, ya, di tahta ini ada 5 hal yang harus kita pahami, ya. Pertama, bicara metrai. Metrai ini bicara pengudusan, ya. Bicara baptisan pentahiran. Ini yang dibukakan kepada kita, ya, kepada saya khususnya, bahwasanya kita melakukan yang namanya pentahiran, ya, baptisan pentahiran. Makanya sebenarnya yang disebut dengan dimetraikan, ya, itu kita bisa baca, ya, di Yohanes 3 ayat 3 dan 5, ya. Barang siapa yang tidak dilahirkan dari atas, ya, itu bicara tidak dilahirkan dari Samaim, ya, dari Ruach HaKodes, ya, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Samaim, ya. Lanjutkan lagi, ya, dengan ayat 5-nya, yang tidak dilahirkan dari air dan dari roh, ya. Itu harus satu kesatuan, ya. Jadi kalau cuma air saja tidak ada Ruach Kodes, itu tidak bisa, ya. Karena dititik beratkannya di situ, ya. Bukan cara baptisannya, tetap harus ditenggelamkan, ya. Ini juga disampaikan, ya. Jadi jangan kita mengklaim wah itu tidak benar, tidak apa-apa, ya. Saya selalu mengatakan kalau engkau klaim jangan klaim ke saya, klaim ke Gembala Agung kita, YYRH, tanya. Kemarin juga begitu, keluarga saya juga bilang, loh, kok abang bisa mengklaim kalau pernah ke surga, pernah ke neraka dan sebagainya, itu sudah jadi patokan, kata dia, kan. Lalu saya bilang begini, lah saya tidak cuma sekedar begitu, saya bilang. Banyak orang sekarang ini, ya, ini saya sampaikan juga kepada kita semua, banyak orang sekarang ini yang pernah dibawa ke surga, dibawa ke neraka, di akhir hidupnya mereka ada di neraka. Ya, sekali lagi saya sampaikan, sekalipun mereka pernah ke surga, di akhir hidupnya mereka masuk ke neraka. Ya, itu banyak, ya, banyak sekali. Karena apa? Karena mereka tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Salah satunya adalah tidak memanggil nama yang benar dan kudus, ya. Sehingga mereka ketika mereka mati, mereka ditolak. Bahkan YYRH mengatakan, aku tidak mengenal kamu, enyahlah engkau dari hadapanku, ya. Jadi artinya mereka tidak menyelesaikan misi, ya, yang diberikan oleh YYRH sekalipun mereka pernah dibawa ke Samaim.
Ya, seperti saya juga dulu begitu, ya. Kalau saya tidak menyelesaikan misi, maka sekalipun saya sudah 3 kali ke Samain, pernah ke neraka dan berkali-kali masuk alam roh, kalau saya tidak menyelesaikan misi, maka saya juga akan dilempar ke alam maut atau lautan api. Apalagi yang tidak pernah dibawa, ya, yang mengklaim, ya, mengatakan pengajarannya benar, tapi tidak pernah mengalami yang namanya pengalaman roh, ya, bersama-sama dengan YYRH, itu juga lebih berbahaya, ya. Jadi jangan main-main ya kita dengan yang namanya penglihatan ataupun penyingkapan, jangan merendahkan. Begitu juga dia mengatakan, wah gimana kalau saya 3 tahun lagi saya diberi penglihatan yang berbeda dengan yang penglihatan saya alami. Saya bilang, ya itu tinggal diuji. Tapi satu hal yang harus kita pahami adalah tidak segampang itu kita diberi penglihatan. Ya, kita mengklaim, oh nanti saya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi mungkin saya akan diberi penglihatan, atau mungkin bulan depan, ya. Tidak, ya. Seperti kemarin yang saya sampaikan, ya, banyak orang mengatakan, wah saya doa dulu Pak, ya, saya diberi mimpi dulu, saya diberi penglihatan dulu, baru saya mau perjamuan tiap hari, baru saya mau ikut Bapak. Kalau memang Bapak Yahweh, Ruach Kodes mengatakan kamu ikut itu Pak Gembala Henry, baru saya ikut, ya. Itu tidak mungkin, ya. Karena apa? Karena Bapak Yahweh tahu hati kita, ya. Niat kita saja untuk menerima penglihatan saja sudah tidak benar. Bagaimana mungkin kita bisa menerima penglihatan, ya, atau menerima mimpi sekalipun, ya? Tidak bisa, ya. Banyak kemarin ini yang kejadian, ya. Dia bilang, waktu saya bilang oke, Bapak harus ditahirkan. Wah, ntar dulu Pak, saya harus mimpi dulu Pak, baru saya mau ditahirkan. Akhirnya dia mimpi apa? Dia mimpi dibawa ke neraka, ya. Saya bilang begini, Pak, kalau Bapak tidak ditahirkan di tahun ini, maka Bapak tidak akan lewat umurnya dari tahun 2024. Itu kejadiannya sekitar bulan Juni dan bulan Juli. Saya bilang, Bapak tidak lewat dari tahun 2024. Lalu dia bilang, emangnya Bapak siapa? Kok bisa menentukan hidup saya? Tidak, saya tidak menentukan hidup Bapak. Cuma saya mengatakan, jikalau Bapak tidak dikuduskan, Bapak akan dilempar ke alam maut ketika Bapak mati, saya bilang. Dan ternyata kejadian, ya. Oktober kemarin beliau sudah meninggal. Dan saya percaya kalau dia tidak dikuduskan, dia saat ini ada di alam maut, ya. Dan itu pasti, ya. Artinya orang-orang yang tidak dikuduskan pasti masuk ke alam maut, ya. Siapapun orangnya, ya. Itulah bicara mengenai baptisan pentahiran. Lalu ada yang namanya juga perjamuan, menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach. Ini juga, ya, banyak orang-orang terutama penyembah Bapak Yahweh merendahkan, ya, tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach, mengatakan bukan seperti itu maksudnya, ya, dan sebagainya, ya. Selalu membawa-bawa kitab suci dengan bahasa aslinya, dibilanglah zeman lah, apalah dan sebagainya, ya. Padahal bicara zeman itu bicara generasi, ya. Artinya perjamuan atau menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach itu harus kita sampaikan ke generasi-generasi kita berikutnya. Itu maksudnya zeman, ya. Bukan bicara 1 kali 1 tahun, ya. Karena engkau tidak pernah dibukakan rahasia menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach, jangan mengarang-arang, ya. Hati-hati, ya. Karena apa? Karena kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak akan mungkin masuk ke Samain. Jangankan di rapture, masuk ke Samain pun engkau tidak mungkin, ya. Saya berani mengatakan ini, ya, karena itulah yang disampaikan kepada saya, ya, supaya saya berteriak untuk mempersiapkan atau membangunkan mempelai kudusnya Adon Yeshua supaya bangun menyambut kedatangannya. Itu arti menyatu dengan tubuh dan darah, ya, karena kita selalu menyatu dengan dia, maka dia di dalam kita, kita dalam dia, dan kita dan Adon Yeshua berada di dalam Bapa Yahweh. Itu artinya perjamuan kasih Adon Yeshua HaMashiach. Lalu kita masuk ke urapan kudus, ya, minyak kudus. Ini juga kita harus pahami, kita itu harus selalu dikuduskan juga dengan minyak kudus, ya.
pada zaman nabi-nabi saja, ya, setiap raja-raja yang mau diangkat ataupun setiap imam-imam yang mau diangkat sebagai imam atau sebagai raja, mereka harus diurapi dengan minyak kudus, ya, pada saat itu, ya, yaitu dengan minyak zaitun, ya. Sampai sekarang pun itu masih berlaku. Bahkan di Samaim pun, ketika orang mau masuk ke Samaim, dia harus diurapi dengan minyak kudus yang ada di Samaim, ya. Jadi itu satu kesatuan, ya, minyak kudus di dunia dan juga minyak kudus di Samaim. Dan itu harus dilakukan, minyak kudus itu harus didoakan atau dikuduskan oleh mempelainya, sehingga itu menjadi minyak kudus, ya. Bukan sembarangan, ya. Kalau dia tidak percaya tubuh dan darahnya saja, bagaimana mungkin dia bisa menguduskan suatu minyak yang dipakai untuk membawa orang-orang ke Samaim, ke surga, ya. Jadi ini artinya minyak kudus, ya, karena saya sudah melakukan ini sudah lebih dari 20 orang, ya, ketika mereka mau meninggal, termasuk almarhum bapak saya, ya, itu saya kuduskan dengan minyak kudus, ya, dan juga saya beri dia tubuh dan darah Adoni Yeshua HaMashiach, dan dia saat ini ada di Firdaus, ya. Jadi saya masih ingat ketika almarhum bapak saya itu mengatakan ketika 2-3 tahun sebelum dia meninggal, ya, dia mengatakan begini kepada saya, "Amang," katanya, "Papi ingin masuk surga. Bagaimana caranya?" Padahal dia adalah seorang penatua, ya, di salah satu, ya, saya pelayanan lah, ya. Dia seorang penatua, mungkin sudah tahulah apa arti penatua, ya. Tapi dia ragu untuk masuk ke Samaim, ya. Bagaimana caranya? Lalu saya jelaskan sama papi saya ini, saya bertelepon dengan dia karena dia ada di Medan, ya. Saya bertelepon, saya panjang lebar bercerita, bahkan kalau bertelepon bisa 1 jam, 2 jam. Saya ceritakan ketika saya ke Samaim, ketika saya ke neraka, saya ceritakan. Lalu dia bilang begini, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, papi harus perjamuan tiap hari. Nanti papi beli roti dan anggur, nanti saya berdoa melalui telepon. Dan itu selalu dia lakukan, ya. Artinya apa? Artinya ketika dia meninggal, dia dibawa ke Firdaus, ya, karena dia setiap hari waktu itu menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua HaMashiach, sekalipun pada saat itu belum memanggil nama yang benar dan kudus, ya. Ini juga nanti akan saya ada kesempatan Sabat tahun 2025, nanti saya akan sampaikan, ya, mengenai apa bedanya, ya, orang-orang yang zaman dulu, ya, yang belum memanggil nama Yeshua HaMashiach dengan orang sekarang, ya. Karena inilah banyak, ya, kontroversi, ya. Banyak penyembah-penyembah Bapak Yahweh langsung menghakimi, ya, wah, dia tidak mungkin ada di surga, ya. Siapa bilang, ya? Artinya selama dia buta, ya, dosanya tidak ada. Makanya Yohanes 9 ayat 41, jikalau matamu buta, maka dosa itu tidak ada padamu. Tetapi jikalau engkau mengatakan engkau melihat, maka dosa itu tetap ada padamu. Artinya apa? Artinya ketika orang ini masih buta, tetapi dia percaya, ya, Elohim yang datang ke dunia, ya, yang mengorbankan tubuh dan darahnya, dan itu juga dia harus melakukannya, ya, melakukan menyatu dengan tubuh dan darah setiap hari, bukan sekali 1 bulan, ya, setiap hari. Karena kita hidup harus makan setiap hari, kita mandi harus mandi setiap hari. Tidak ada orang yang mandi 1 kali 1 bulan atau makan 1 kali 1 bulan, ya, apalagi 1 kali 1 tahun. Tidak mungkin badannya bertumbuh atau tidak mungkin badannya bersih, ya, kalau dia tidak makan dan tidak mandi, ya, tidak dibersihkan. Ya, itu contoh yang paling sederhana sebenarnya, ya. Tapi banyak orang, ya, bukan seperti itu, masa ilustrasinya seperti itu, ya, tidak apa-apa. Ini adalah kesaksian yang sudah terjadi, ya. Orang-orang yang dikuduskan dengan minyak kudus itu masuk ke Samaim. Begitu juga dengan menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua, ya. Banyak orang tidak percaya dengan namanya penglihatan, ya. Tetapi saya bilang, kalau tidak percaya tidak apa-apa. Jangan sampai ketika engkau mati, engkau dijemput malaikat maut, ya. Engkau dijemput di alam roh oleh makhluk-makhluk yang mengerikan, ya. Seperti saya bilang, saya sudah berhadapan dengan makhluk-makhluk tersebut dan saya sudah pernah disiksa mereka, ya.
Jadi saya tahu bagaimana sakitnya disiksa di alam roh ya, di alam maut ya, apalagi di lautan api. Itu lebih mengerikan ya. Jadi sekali lagi, kita ini khusus untuk mempelai yang masuk ke tahta. Kalau engkau bukan mempelainya, engkau tidak akan percaya dengan apa yang kita sampaikan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, pelayanan GRH Ministry adalah pelayanan untuk masuk ke tahta dan untuk rapture. Ya, kalau engkau tidak percaya dengan pelayanan ini, engkau tidak mungkin bisa masuk ke tahta dan engkau tidak mungkin bisa di rapture. Ya, ini yang saya sampaikan ya dari mimbar ini. Ini mimbar tempat Maha Kudus ya. Lalu berikutnya adalah Holy Family. Ini juga ya, keluarga yang kudus. Kita harus mengerti ya, bahwasanya kita harus menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga maupun juga orang-orang di sekitar. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, apalagi sampai kita ya tidak ada hubungan yang baik ya. Artinya begini, jangan sampai kita mengklaim atau mereka mengklaim terus kita langsung emosi, marah ya, jangan ya. Kita harus tetap menjaga kekudusan, menjaga temperamental ya, kita tetap normal dan kita tetap harus mengampuni mereka ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya, di dalam keluarga kita harus menjaga hidup kita ya. Lalu berikutnya adalah hidup di Samaim ya, hidup di surga. Artinya kita harus taat dengan daftar Elohim ya. Jadi jangan mengarang-arang ya, jangan menambah-nambah yang mengatakan wah kalau tidak berpilak tidak bisa masuk ke Samaim ya. Jangan juga mengatakan kalau minum susu coklat tidak mungkin masuk ke Samaim karena DNA-nya berubah ya. Ini yang selalu saya perhatikan banyak di media online mengatasnamakan susu coklat ya, mengatakan DNA-nya rusak lah, DNA-nya berubah lah dan sebagainya. Ya, saya sampaikan kau tidak tahu apa arti DNA ya. DNA sudah terjadi sejak terbentuknya kromosom ya. Itu harus yang kita pahami ya. Kromosom itu masih seperti itu ya, apa ulet-ulet gambarannya ya, kromosom itu belum jadi manusia ya. Di situ sudah ada DNA. Jadi kalau engkau bilang kita ini yang sudah jadi manusia berubah DNA-nya, ya berarti kita bukan manusia ya. Ya kita tuh monster ya. Mungkin juga monster itu artinya buas ya. Kita bisa memakan orang hidup-hidup ya. Itu monster ya. Jadi harus kita bedakan ya. Kalau DNA itu berubah, kita menjadi monster ya. Monster yang memakan segala-galanya ya. Orang hidup-hidup pun bisa dimakan ya. Kalau DNA-nya berubah menjadi RNA atau mRNA ya. Itu hati-hati ya. Karena apa? Karena sebenarnya saya tahu itu ya. Kenapa bisa yang namanya perubahan itu adalah itu teknologi manusia untuk mengkloning ya. Dari awal, dari terbentuknya kromosom itu dikloning, DNA-nya dirubah jadi RNA, tujuannya supaya manusia ini menjadi manusia super. Ya, dari satu tubuh bisa memberikan keturunan karena dia akan memiliki dua kelamin ganda. Ya, satu kelamin wanita, satu kelamin pria dan dia bisa berkembang biak di satu tubuh yang sama dan dia juga memiliki kandungan ya dan bisa melahirkan anak tanpa ada orang lain ya. Itu yang namanya RNA ya. Artinya satu tubuh bisa mengkloning atau membuat keturunan ya. Itu yang disebut dengan RNA. Jadi jangan kau menambah mengurangi firman. Kalau kau mengatakan DNA berubah ketika kita sudah menjadi manusia sempurna seperti ini, maka engkau menghina ciptaan Bapa Yahweh ya. Engkau menghina ya. Artinya itu hati-hati ya. Jangan main-main dengan daftar Elohim ya. Jangan main-main dengan otoritas dari Samaim ya. Kau harus tanya ya. Tanya yang benar dengan Bapa Yahweh. Bukan mengarang-arang ya. Supaya jemaat banyak ya. Tidak ya. Kita tidak butuh jemaat banyak. Kita hanya butuh jemaat atau mempelainya yang dipanggil oleh Adon Yeshua HaMashiach. Kalau engkau dipanggil, berarti engkau mendengar apa yang dikatakan Adon Yeshua. Tapi kalau engkau tidak, apalagi engkau menghina, silakan ya. Maka keselamatan itu pilihan masing-masing ya. Jadi engkau masuk Samaim atau masuk ke alam maut ya,
apalagi nanti lautan api, itu pilihan dari manusia masing-masing ya. Jadi silahkan ya, silahkan melakukan apa yang menurut engkau baik ya, tetapi jangan sampai menghina YHWH. Kalau engkau menghina YHWH, urusannya tidak main-main. Lalu kita bicara hierarki malaikat Samaim ya. Ini sebagaimana yang saya sampaikan, ada namanya malaikat tahta, malaikat kekuatan, penghulu malaikat, dan juga malaikat-malaikat ya. Jadi fallen angel itu atau Lucifer ya, atau yang namanya HBS dan sebagainya, itu adalah malaikat tahta ya. Dan mereka ini jatuh ya. Jadi bisa dibayangkan ya, ini malaikat sudah lama disamain ya, di tahta lagi ya. Banyak orang berpikir ya, apalagi ketika kita mengatakan Israel itu bukan bangsa pilihan lagi. Waduh, miliaran itu ya. Kalau orang mendengar ya, itu miliaran manusia itu akan protes. Emangnya lu siapa? Kok bisa mengatakan Israel bukan bangsa pilihan? Bahkan kemarin juga saya mengatakan Israel itu adalah anti Hamasiyah. Ya, sekali lagi saya sampaikan, bangsa Israel adalah bangsa anti Hamasiyah. Kenapa? Karena mereka sampai dengan detik ini masih memanggil Hamasiyahnya supaya datang. Jadi mereka tidak percaya dengan yang namanya Yesua Hamasiyah. Ya, jadi saya sampaikan Israel itu adalah anti Hamasiyah karena nanti pemimpinnya akan datang dari sana. Ya, jadi jangan kau bangga ya berkiblat kepada Israel. Ya, karena Israel adalah anti Hamasiyah. Ya, sama seperti malaikat dulu ya, malaikat kerubim itu hebat di tahta. Dia bisa jatuh, apalagi seorang Israel, apalagi bangsa Israel yang hanyalah manusia yang lemah kedagingannya. Ya, makanya nanti kita akan lihat ya, kenapa Israel itu sebenarnya sudah dinubuatkan akan hancur ya, hanya sisa-sisanya diselamatkan ya. Itu adalah yang 144.000 ya. Itu ya hierarki malaikat di Samaim ya. Jadi jangan kita mengklaim sesuatu yang kita tidak tahu ya. Karena apa? Karena banyak firman di dalam kitab suci mengatakan Israel itu menolak Yesua. Israel itu bahkan berani bersumpah ya, bersumpah darah loh ya, untuk menanggung darah Yesua ya, supaya dia itu disalibkan ya, dan menanggung sampai kepada keturunannya. Sampai dengan detik ini pun itu mereka masih menanggung kutuk keturunan ya, kutuk nenek moyang ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Lalu berikutnya kita akan melihat ya, tadi kita hanya bicara mengenai hierarki malaikat di Samaim ya. Jadi kita harus tahu ya, siapa saja itu yang hierarki fallen angel ya. Kalau tadi kan hierarki malaikat Samaim. Kalau ini di alam roh itu ada yang namanya penguasa di udara ya. Itu kalau kita pernah dengar Lucifer, naga, Satan, itu adalah penguasa di udara. Jadi Lucifer itu dia bisa berubah dalam bentuk nama macam-macam ya. Terus ada naga ya, ini juga naga ini ya, banyak orang diberi penglihatan naga tapi mengatakan wah itu Bapak Yahweh gitu ya. Karena warnanya warna biru ya. Tidak ada naga mau warna biru, hijau, kuning atau pelangi ya, itu menjadi Bapak Yahweh, tidak ya. Karena identitas Satan itu diketahui ya. Kitab suci selalu mengatakan naga itu adalah Satan. Naga itu adalah fallen angel ya. Kalau di terjemahan lain dikatakan iblis ya. Jadi jangan kita mengarang-arang ya, mengklaim sesuatu yang tidak benar ya. Jadi penguasa-penguasa itu, ya itulah kalau kita sudah pernah mendengar Lucifer, naga, Satan, ya itulah penguasa di udara. Begitu juga otoritas ya, otoritas itu ada dewa-dewa, ada Baal, ada HBS ya. Ini juga kita harus pahami ya. Jadi jangan heran ya, banyak kepercayaan ya, semuanya mengarah ke sini ya, dewa-dewa Baal dan HBS ya. Begitu juga dengan penghulu-penghulu ya, itu ada Beelzebul, ada Legion ya. Beelzebul itu adalah penghulu malaikat maut ya. Legion bisa ribuan roh-roh jahat ya di dalam legion ya. Begitu juga ada roh-roh jahat yang paling bawah ya. Inilah roh-roh yang menyerupai orang yang sudah mati ya. Ini seperti yang saya sampaikan,
roh-roh di dalam alam roh ini. Banyak orang berpikir misalnya ketika dia ketemu atau apa ya, terutama orang-orang yang memiliki karunia indigo ya, dia ketemu dengan makhluk-makhluk astral, terus makhluk astral itu bilang, oh iya, saya sudah lama di sini, ya saya dulu ini bunuh diri, saya dulu dibunuh dan sebagainya ya. Kok bisa ya? Dia bunuh diri atau dibunuh atau apapun, dia bisa berkeliaran gitu di alam roh dan bisa ketemu dengan manusia-manusia yang punya karunia-karunia melihat makhluk-makhluk seperti itu ya. Secara prosedur ya, saya sampaikan ya, secara prosedur tidak ada seperti itu ya. Manusia itu kalau mati, kalau dia tidak masuk ke surga, dia langsung dibawa ke alam maut ya. Di alam roh dia disiksa, di alam maut dia dibawa, dihabisin lagi di alam maut. Artinya apa? Tidak mungkin Satan itu membiarkan dia keluar dari alam maut untuk menakut-nakuti orang yang hidup. Tidak ya. Yang menakut-nakuti itu adalah Satan itu sendiri. Yang paling bawah, level paling bawah ya. Malaikat jatuh yang paling bawah. Dia menyerupai orang itu dan dia menakut-nakuti manusia. Bukan orang yang mati itu. Ya, ini selalu saya sampaikan ya. Jangan ditipu ya. Jangan ditipu dengan alam roh ya, dengan kuasa-kuasa Satan ya, dengan mengklaim, wah itu ya saya tadi malam ketemu nih sama ini, misalnya, oh, ada dulu ini di rumah kita nih ternyata dulu ada apa penghuninya, tapi udah meninggal sekian puluh tahun yang lalu dan dia tadi malam ketemu saya dalam mimpi atau dalam penglihatan dan sebagainya. Dia bilang, wah ya saya di sini, saya senang di sini dan sebagainya, sebagainya. Tidak ada ya. Orang di alam roh itu kalau sudah mati masuk ke alam roh itu tidak bisa ngomong begitu ya. Ya di alam roh dia itu waduh dihabisin ya. Dia lari ke sana kemari, dikejar, disiksa, ya ditusuk-tusuk ya. Jadi jangan dikira ketika orang masuk alam roh dia bisa enak-enak gitu ya, ngobrol-ngobrol ya. Bisa memperlihatkan diri seolah-olah dia itu di alam roh itu nyaman gitu ya. Hidup di situ nyaman. Enggak ya. Jangan seperti itu ya, jangan percaya seperti itu ya. Lalu berikutnya kita akan lihat apa saja yang ada di alam roh ya. Jadi yang tadinya Lucifer, naga, Satan itu siapa mereka itu ya? Nah, inilah yang disebut dengan penguasa-penguasa udara, itulah roh-roh agamawi, termasuk anti Hamasya. Itu Lucifer, naga, dan Satan itu ada di atas. Jadi kalau roh-roh agamawi, ya manusia ini 8 miliar, ya saya sampaikan saja 8 miliar ya, tidak percaya Yeshua HaMashiach dengan benar. Artinya apa? Mereka berasal dari Lucifer, ya, dari tingkat paling tinggi, termasuk anti HaMashiach, ya, termasuk seperti saya bilang tadi, bangsa Israel adalah anti HaMashiach, ya, dia tidak percaya dengan Yeshua HaMashiach. Dan sampai dengan detik ini mereka masih berdoa di tembok ratapan memanggil Hamasyiahnya ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Artinya apa? Kalau mereka mati tidak mungkin masuk ke Samaim. Ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi jangan main-main dengan yang namanya bicara pengajaran ya. Pengajaran itu bicara roh ya. Jadi kalau pengajaranmu salah, salahlah semuanya. Ya, rohmu salah. Dan itu tinggal menunggu hukuman saja sebenarnya ya. Kita dikasih kesempatan ya, engkau dikasih kesempatan supaya engkau berubah ya, supaya sebelum hidupmu selesai ya, engkau tidak supaya engkau diselamatkan ya. Tapi kalau engkau menganggap remeh, maka ketika engkau mati engkau akan melihat ya, tapi sudah terlambat ya. Karena sudah masuk ke alam roh itu tidak mungkin balik lagi ya, tidak mungkin ya, susah ya, tidak bisa ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi penguasa itu adalah roh-roh agamawi, roh-roh anti Hamasya, roh-roh kekacauan dan juga roh pemecah belah ya. Itu di level penguasa. Lalu di level otoritas itu adalah roh-roh peperangan ya. Kayak seperti sekarang ini peperangan-peperangan di Israel itu adalah itu roh-roh otoritas ya. Kekuasaan, ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, itu ada di otoritas. Budaya juga begitu ya.
Ya, adat istiadat itu ada di otoritas. Ya, jangan kita bangga ya dengan tradisi nenek moyang kita ya. Tradisi yang sebenarnya adalah tradisi Samaim. Ya, itu adalah tradisi nenek moyang yang berasal dari fallen angel. Kalau kita tradisinya adalah tradisi Samaim, ya, menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach, itu adalah tradisi Samaim. Karena di dalam Samaim kita akan selalu seperjamuan ya dengan YYRH Ehad ya. Begitu juga roh-roh sakit penyakit itu ada di level otoritas ya. Makanya ada yang sakit kanker itu ada di otoritas ya. Begitu juga susu coklat ya. Ini ada di otoritas. Teroris juga ada di otoritas. Lalu apa yang disebut dengan penghulu? Penghulu itu adalah macam-macam ya. Ada roh percabulan, perjinahan, perceraian. Ini ada di level penghulu. Roh-roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu teluh, dan sebagainya. Ini ada di penghulu. Sedangkan roh-roh jahat tadi itu ya roh-roh kesurupan, indigo, makhluk halus, yang kalau kita pernah dengar kuntilanak, gundurwo, itu ada di roh-roh yang paling bawah ya. Termasuk juga jin ya. Jin itu ada di level paling bawah ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya, supaya kita tahu bukan hanya sekedar tahu hierarki malaikat di surga, tapi juga kita harus tahu hierarki malaikat alam roh. Lalu kita lihat bagaimana cara menguji roh ya. Roh kebenaran itu ya atau YYRH Ehad adalah kehidupan kekal. Jadi YYRH Ehad itu tidak pernah berhenti berfirman ya, dari kekekalan sampai kepada kekekalan ya. Jadi jangan kita hanya mengklaim, wah kamu siapa ya, saya hanya tahu apa yang tertulis. Betul, itu kita akui, apa yang tertulis kitab suci itu benar ya, tetapi itu harus dikonfirmasi juga dengan apa yang kita terima ya. Artinya begini, sebenarnya ya, seperti yang saya pernah sampaikan ya, zaman nabi-nabi ya belum ada yang namanya teknologi seperti ini ya. Ketika YYRH Ehad berbicara, mereka tuh harus menulis di batu, menulis di kayu dan sebagainya ya. Itu ya hanya pada saat hanya ditulis seperti itu. Makanya tulisan ribuan tahun yang lalu baru sekarang bisa kita baca, kita mengerti. Tapi kalau sekarang, misalnya seperti saya bilang tadi, misalnya tadi malam saya misalnya mendapat penglihatan atau mendapat ini dari YYRH Ehad, kamu harus sampaikan mengenai yang namanya misalnya kayak tadi, mengenai anti Hamasya, ya. Saya langsung sampaikan dan langsung kita dengar. Bisa nggak saya menulis dalam buku misalnya terus saya bisa, ya. Tetapi itu butuh waktu lama. Ya, saya tulis buku, saya edit lagi, nanti dicetak lagi, terus nanti saya taruh di toko buku untuk dijual. Ya mungkin yang baca tidak akan ada yang membaca. Mereka pasti akan, wah ini siapa ini? Nggak kenal saya, udah nggak usah beli bukunya. Ya, tidak akan dibeli bukunya. Ya. Makanya buku-buku saya dulu nggak ada dijual ini. Ya. Kita jualnya secara online waktu itu ya. Ya, tapi itu pun tidak ada yang membeli. Ya. Paling cuma 1-2 orang yang membeli. Ya. Artinya itu tidak tersebar. Tapi coba sekarang dengan teknologi sekarang ini. Ya. Saya khotbah sebenarnya langsung plek gitu ya. Apalagi seperti yang kita lihat di media online ya. Dia bikin satu konten saja, itu langsung jutaan yang nonton. Saya ingin seperti itu sebenarnya, kalau bisa ya. Bukan cuma jutaan, miliaran. Supaya semua diselamatkan. Ya, sebenarnya YYRH Ehad itu ingin miliaran manusia ini diselamatkan. Ya, tetapi ya manusia ini lebih memilih untuk dibinasakan ya. Bukan untuk masuk ke Samaim ya, tapi untuk dibinasakan. Jadi itu harus kita pahami. Jadi YYRH Ehad itu berbicara sampai dengan detik ini pun dia berbicara. Jadi setiap apa yang saya sampaikan itu berasal dari Samaim. Ya, bukan dari diri saya. Itu langsung ya. Dan itu tidak akan bertentangan atau tidak akan bertentangan dengan apa yang sudah
dilakukan atau yang sudah disampaikan oleh YRHR kepada para nabi, kepada para rasul, itu sama ya. Cuma bedanya YRHR berbicara langsung kepada saya, dan apa yang saya sampaikan tuh dia konfirmasi lagi, karena dia juga pernah berbicara seperti ini misalnya kepada eh, Abraham, kepada Mose ya. Dia pernah berbicara dengan hal yang sama ya. Cuma bedanya subjeknya beda, yaitu subjeknya saya, bukan subjeknya nabi atau subjeknya rasul ya. Itu bedanya, tetapi dia tetap berbicara hal yang sama. Lalu dikatakan roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah ya, khususnya mengenai keselamatan. Nah, ini juga ya sejarah. Jadi banyak orang bangga ya, atau bahkan mencari-cari ya, kayak inilah kesembahan-kesembahan lainnya selalu mengklaim, wah ini dulu begini begitu ya. Dia mengatakan kayak ini, wah selamat Hanukkah gitu ya. Apa itu Hanukkah? Dia sendiri tidak tahu itu apa Hanukkah. Ya, seolah-olah penggenapannya di Hanukkah tidak ada ya. Hanya 7 hari raya yang disampaikan oleh Bapak Yahweh langsung ya. Kalau Hanukkah itu adalah suatu peristiwa ya untuk apa namanya, penyucian bait suci, itu Hanukkah ya. Jadi bukan yang lain ya. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya. Jadi Yesua itu lahir itu bukan di Hanukkah, tetapi di Sukot ya, hari raya Pondok Daun ya. Jadi kebenaran itu artinya tidak pernah mengubah sejarah ya mengenai keselamatan kekal ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Lalu roh kebenaran itu juga menyingkapkan keselamatan kekal kepada orang yang dipilih ya. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi keluarga saya itu protes gitu ya. Dia nggak senang gitu ya kalau YRHR itu ketemu saya. Ya kalau YRHR itu menyampaikan firman kepada saya. Seolah-olah dia bilang, "Abang sudah uji belum? Udah uji belum?" Saya bilang, "Ya, kalau saya belum uji ngapain saya berani," saya bilang. Justru karena saya sudah uji dan saya mengujinya 36 tahun. Ya, coba tanya you punya pimpinan rohani, dia menguji itu apa ujiannya. Makanya saya bilang coba dengar, kita punya YouTube ya. Jadi banyak ya yang harus diuji ya. Jadi kita semua sudah kita uji dari A sampai Z ya. Jadi kalau orang misalnya bicara mengenai penyingkapan supranatural apa, dia sendiri tidak pernah masuk ke alam roh. Bagaimana mungkin dia bisa bicara supranatural? Tidak mungkin ya, itu bohong ya. Jadi kalau ada orang menyampaikan, wah begini-begini, di surga begini, dia nggak pernah ke surga. Memang di kitab suci itu tidak semua disingkapkan ya, itu hanya hal-hal yang apa namanya, kebanyakan itu kiasan ya, kebanyakan kiasan, bukan sesuatu yang nyata ya. Itu yang disebut penyingkapan ya. Jadi hati-hati ya, kalau kita merendahkan nubuatan ya, kalau kita menginikan roh ya, membatasi roh ya, kita tidak akan mendapat apa-apa ya. Lalu dikatakan juga roh kebenaran itu memiliki kuasa Elohim ya, ini menguji roh ya, ada kuasa ya, karena Elohim itu berkuasa atas apapun, membangkitkan orang mati ya, mencelikan mata buta ya, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, lumpuh berjalan, itu semua kuasa Elohim ya. Harus ada kuasa seperti itu. Kalau tidak ada, engkau berarti belum disingkapkan apapun ya. Engkau belum bisa menguji roh. Roh kebenaran dan penyingkapan orang-orang pilihannya di zaman akhir sebagai mempelai kudusnya. Ini juga ya. Jadi di zaman akhir ini kita itu disingkapkan ya sebagai mempelai kudusnya ya, bukan sebagai yang lain ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi itulah cara menguji roh ya. Ada 5 di sini ya. Kalau engkau tidak memiliki karunia, ya engkau susah ya. Makanya saya bilang, begini saja cara mengujinya. Coba tanya, you punya pendeta, you punya gembala, you punya pimpinan rohani. Coba tanya, Bapak pernah diutus enggak secara langsung? Kalau engkau tidak bisa menguji roh ya, tanya saja. Bapak pernah diutus enggak secara langsung oleh Adonisua? Atau sebut aja nama sesembahan kalian ya. Pernah enggak diutus? Coba tanya. Dan klaim dia, kalau Bapak
tidak benar, Bapak siap nggak masuk ke lautan api? Coba klaim begitu, klaim saja. Ya, jangan ke saya. Kalau semua, jadi gini, maksudnya begini, jadi enak itu gembala sono tuh jadi enak ya, paham ya? Mungkin dia punya jemaat 1 juta, ya taruhlah dia punya jemaat 1 juta. Tapi 1 jutanya ini tidak pernah mengklaim dia, ya. Bapak pernah diutus nggak? Kalau dia bilang pernah, Bapak siap nggak masuk ke lautan api kalau Bapak tidak diutus? Jadi yang 1 juta jemaat ini tidak pernah mengklaim dia. Tetapi semua orang mengklaim ke saya yang bukan jemaat saya. Kan aneh itu. Ya, logikanya kan nggak masuk ya. Tetapi dia punya jemaat 1 juta, nggak pernah mengklaim sama dia. Bapak siap nggak masuk lautan api kalau Bapak tidak diutus? Tetapi kalau saya, padahal saya bukan gembalanya. Ya, saya bukan ininya, bukan pimpinan rohaninya, tetapi mencoba mengklaim saya. Hati-hati. Engkau berarti mengklaim Yirahab. Dan itu resikonya, aduh, sama dengan menghujat Roh Kudus. Ya. Jadi klaimlah di mana engkau berada, jangan klaim saya. Cukup mendengar YouTube saya, dengan dasar YouTube ini, engkau tanya gembalamu, Bapak pernah masuk ke Samaim enggak? Bapak pernah diutus enggak? Kalau enggak, Bapak masuk ke lautan api. Siap enggak? Bapak klaim. Harus begitu harusnya. Ke tempat di mana kita beribadah, bukan ke tempat orang lain. Padahal gembalanya sendiri tidak pernah dia klaim, tidak pernah dia tanya ke orang lain, dia klaim sesat dan sebagainya, ya itu ya. Jadi melalui mimbar ini saya katakan ya, siapapun yang mendengar, baik itu keluarga saya maupun juga bukan keluarga saya, coba tanya sama you punya gembala, ya jangan tanya saya, jangan bilang saya sesat, tanya sana. Ya, saya berani mengatakan saya diutus. Saya harus berteriak, membangunkan, mempelai kudusnya Adonisua untuk menyambut kedatangannya. Itu yang saya diutus. Nah, tanya sekarang kepada gembala Anda, Bapak pernah diutus nggak untuk mempersiapkan masuk ke surga? Secara langsung, tanya. Kalau Bapak bohong, Bapak masuk ke lautan api siap. Berani nggak ngomong begitu sama pimpinan rohaninya? Saya rasa tidak ada yang berani. Kenapa kau ke saya dimaki-maki gitu? Wah, itu nggak benar, silakan tanya langsung. Kalau engkau bikin persekutuan sendiri, tanya langsung kepada yang membangun persekutuan itu. Ibu pernah nggak begini? Ibu ini nggak siap nggak bertanggung jawab? Harusnya seperti itu, ya itu ya yang harus kita pahami. Jadi jangan kita mengklaim sesuatu yang bukan areal kita ya, tapi klaimlah di areal Anda. Tanya gembala Anda. Ya, jangan karena ada fasilitas di sana terus langsung wah saya nyaman di sini, saya ini bisa makan, saya kenyang. Jadi penyembah Bapak Yahweh itu sekarang pikirannya itu makan ya aduh kasihan ya. Mungkin kau kenyang makan di dunia, tapi ketika kau masuk alam roh, alam maut, engkau akan dikasih belerang sana ya, dikasih belerang yang panas ya, yang ribuan derajat panasnya ya. Itulah yang akan kau makan nanti dikasih sama si satan-satan itu ya. Nih, kamu mau kenyang kan nih, saya kasih kamu makanan. Ya, jangan seperti itu ya, Bapak Ibu ya, mempelai Adonisua Masia dan juga yang mendengarkan di sana ya. Jadi supaya kita memahami. Lalu kita akan masuk ke nama yang benar dan kudus ya. Nama Yahweh, Yeshua, itulah nama yang benar dan kudus ya. Nama yang lain itu tidak ya. Seperti yang saya sampaikan, artinya itu lihat paku, lihat tangan, Yahweh, Yod He Waw He, dan gematrianya 8. Ya, Yeshua juga Yod Sin Waw Ayin, lihat paku, hancurkan tangan, gematrianya 8 artinya kudus ya. Kalau nama lain ya, makanya saya kemarin juga saya bilang ya, beda satu huruf saja di dalam aksara Ibrani ya, itu sudah beda arti, beda penyingkapan ya. Jadi tidak bisa orang mengatakan, wah itu terjemahannya bahasa Ibrani Yeshua, bahasa lain ini. Tidak. Coba aja logikanya. Kenapa bahasa lain bisa dipakai di seluruh dunia? Termasuk di Israel. Di Israel itu sekarang orang Yahudi saja memanggil nama yang lain itu. Ya, saya kasih tahu ya. Orang Yahudi saja memanggil nama yang lain. Ya, jadi hati-hati ya. Kenapa nama Yeshua nggak bisa? Ya, hanya orang Yahudi, hanya orang Ibrani katanya. Orang Ibrani aja tidak berani
tidak panggil Yeshua, ya. Mesianik juga panggil Yeshua tapi tidak berani panggil Yahweh, itu kan nggak benar namanya, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi nama itu mengandung arti, satu huruf saja itu sudah beda, ya. Begitu juga penggenapan kelahiran, ya. Kelahirannya dia lahir tuh 15 Tisri pada saat hari raya Sukkot, Pondok Daun. Kematiannya tuh pada hari Rabu, ya, 14 Nisan, dan dia bangkit pada hari raya Buah Sulung, Yom Habikurim, ya, 17 Nisan, pas hari Sabat. Jadi dia bangkit 3 hari 3 malam. Nah, ini juga, ya. Saat ini juga saya perhatikan antara Pesak dengan Yom Habikurim itu tidak lagi 3 hari 3 malam, ya, bisa 7 hari, bahkan bisa 5 hari, bisa lebih dari 7 hari, ya. Karena Yom Habikurim yang diikuti penyembah Bapa Yahweh itu berasal dari Israel yang ditetapkan oleh pemerintah Israel, ya, bukan kebangkitan Yeshua. Yeshua bangkit tetap 3 hari 3 malam. Jadi kalau kita jatuhnya Pesak itu tanggal 1, berarti Yom Habikurim itu tanggal 4, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi tanggal 4 artinya 3 hari 3 malam. Jadi kalau Israel dia Yom Habikurim itu hari raya Buah Sulung itu ditetapkan bukan berdasarkan kebangkitan Yeshua, karena mereka tidak percaya kepada Yeshua, tetapi didasarkan kepada negara, ya, karena Buah Sulung itu adalah pendapatan negara, ya. Mereka sudah memiliki peta, ya, mengenai yang namanya panen ini, mengenai hasil dari pariwisata, hasil dari teknologi. Mereka sudah petakan itu, dan itu memang jatuhnya, ya, bisa sampai 5 hari, 7 hari, 9 hari setelah Pesak, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi tidak sama. Begitu juga Shavuot kita 50 hari itu setelah Yom Habikurim kebangkitan, ya, bukan setelah Yom Habikurimnya Israel, bukan, tetapi kebangkitan, ya. Ini yang harus saya luruskan, ya. Ini juga saya baru diberitahu ini baru di minggu-minggu ini, ya, mengenai Yom Habikurim yang sebenarnya, ya. Jadi Yom Habikurim kita itu adalah pas ketika Yeshua bangkit 3 hari 3 malam. Tidak ada cerita, wah Israel itu Israel. Makanya saya bilang tadi, ngapain kita berkiblat kepada anti Hamasya? Kalau kita berkiblat kepada anti Hamasya, maka kita pun akan menjadi anti Hamasya. Ya, itu harus kita pahami, ya. Kalau nama lain itu tidak ada arti apa-apa, ya. Meskipun mereka mengklaim saat ini itu menggenapi Hanukkah, tidak, ya. Hanukkah itu bukan hari raya dari Bapa Yahweh, ya. Itu hari raya dari orang Yahudi, ya. Mereka membuat sendiri versi Hanukkah itu adalah versi manusia, ya. Kalau Bapak Yahweh cuma 7 hari raya itu versinya. Ya, termasuk yang lain, ya. Hari raya yang lain itu adalah versi manusia, bukan versi dari Bapak Yahweh. Nama Yeshua itu berasal dari Samaim, surga, ya. Malaikat Gabriel berbicara dalam bahasa Ibrani, ya, bukan bahasa lain, ya. Jadi ketika Maria mengandung, ya, maka malaikat Gabriel mengatakan engkau mengandung dari Ruach Kodes, dan nanti engkau akan memiliki anak laki-laki dan engkau harus menamakan dia Yeshua, bukan nama yang lain, ya. Jelas, ya, Yeshua itu Yod Sin Waw Ayin, nama yang lain belakangnya saja sudah beda, sin, artinya jauh berbeda, ya, sangat jauh berbeda, gematrianya juga beda, ya. Oke, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masya, kita akan masuk ke Dafar Elohim. Adakah hubungan waktu rapture dengan penanggalan Ibrani 5785? Kita baca Hosea 6 ayat 1-3. Kita baca sama-sama Hosea 6 ayat 1-3. 1, 2, 3. Marilah dan biarlah kita berbalik kepada Yahweh, sebab Dia telah mencabik, tetapi Dia akan menyembuhkan kita. Dia telah menghantam, tetapi Dia akan membebat kita. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Dia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya.
Dan biarlah kita berusaha untuk mengenal Yahweh yang kemunculannya seperti fajar yang menyingsing, dan dia akan datang seperti hujan awal dan hujan akhir bagi kita. Dia akan menyirami bumi. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adoni Somasya. Jadi di sini saya ingin meluruskan mengenai penanggalan Ibrani 5785 ya, karena banyak pro dan kontra. Karena saya berbicara mengenai yang namanya akhir dari hari ke-6 ya, berarti kan 6.000 tahun ya. Sementara tahun kita saja masih 2024. Tahun Ibrani 5785, kok bisa mengatakan sudah di akhir hari ke-6 ya. Saya disingkapkan ini ya, ini luar biasa ya, saya sendiri tidak pernah menyangka ya, ini benar-benar disingkapkan ya. Saya baca dulu rangkumannya ya. Dikatakan itu Yahweh mencabik dan menghantam Israel ya. Karena apa? Itu semua ada di Hosea 5 ya. Dikatakan di Hosea 5 itu apa? Pemimpin dan imam ya, itulah yang membuat Israel berdosa di zaman para nabi selama 2000 tahun. Ya, banyak pemimpin-pemimpin dan imam-imam dari Israel itu ya. Ya, kita mungkin hanya mengenal ya kayak Daud, Abraham, kita hanya mengenal itu. Tetapi banyak pemimpin-pemimpin Israel yang menyembah berhala ya. Jadi itulah yang membuat Yehoyahad Bapak Yahweh itu marah ya. Maka dikatakan juga di Hosea 5, Israel itu memberontak. Israel itu melakukan pembantaian ya. Artinya mereka itu jahat ya. Israel itu berzinah, cemar ya. Mereka suka menyembah dewa-dewa lain ya, ilah-ilah lain ya. Lalu Israel itu berkhianat kepada Yahweh ya. Itu jelas di Hosea 5 dijelaskan. Bahkan di Hosea 5 dikatakan Israel itu dinubuatkan akan mengalami kehancuran jika mereka tidak berbalik dan bertobat. Ya, ini jelas ya, Israel itu dinubuatkan mengalami kehancuran. Artinya apa? Kita coba lihat, sampai sekarang Israel berbalik nggak? Bertobat nggak? Tidak. Mereka tidak pernah berbalik dan tidak pernah bertobat. Jadi kalau kita meniru mereka, kita sama dengan mereka ya. Karena apa yang kita ikutin, itulah yang akan kita lakukan, kita alami ya. Lalu berikutnya, dengan kedatangan Adoniswa Hamasya, maka Israel diberi kesempatan hidup baru. Inilah tadi yang disebut dengan 2 hari ya. Tadi di ayat dikatakan dia menghidupkan kita setelah 2 hari. Jadi Adoniswa Hamasya datang itu di hari memasuki hari keempat ya. Hari keempat nanti ada bagannya saya buat ya. Lalu dikatakan di hari ketiga Yesua membangkitkan dan menghidupkan Israel di hadapannya ya. Di 1 hari terakhir. Inilah disebut kerajaan 1000 tahun ya. Di 2 Petrus 3 ayat 8, 1 hari sama dengan 1000 tahun ya. 1 hari disamain sama dengan 1000 tahun. Lalu di zaman akhir Israel yang diselamatkan itu adalah sisa-sisa Israel, yaitu 144.000 dari 12 suku Israel ya. Jadi sebenarnya Israel ini ya harusnya dihancurkan semuanya oleh Bapak Yahweh ya. Tapi karena dia masih mengingat janji kepada Abraham, maka yang diselamatkan cuma 144.000, dan itu pun bukan bicara rapture. Ya, sekali lagi 144.000 itu bukan di rapture. Mereka hanya dilindungi dari anti Hamasya, dari 666. Dan nanti bahkan mereka juga akan diburu oleh saudara-saudara mereka sendiri dari Israel. Ya, karena seperti saya bilang tadi, bangsa Israel ini sebenarnya anti Hamasya. Nanti ketika datang Hamasya mereka, itulah yang disebut dengan anti Hamasya. Ya. Yang 666 itu nanti datang di Israel ya. Dia akan duduk di bait suci yang ketiga dan dia akan mengklaim dia adalah Hamasya. Lalu Hosea 6 di atas itu bicara 3.000 tahun waktu terakhir ya, 3 hari ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi kedatangan Yesua itu ya, 2 hari itu menghidupkan kita setelah 2 hari, dan hari ketiga dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ini bicara kita hidup di hadapannya di kerajaan 1000 tahun ya.
Lalu ciri-cirinya apa? Ini ya, yang harus kita pahami ya. YYRH Ehad itu menciptakan dunia dan alam semesta itu 6 hari. Ya, kita tahu semua ini ya. Di hari ketujuh, YYRH Ehad itu beristirahat. Ya. Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa itu di hari ketujuh. Ya, supaya kita mengerti ya. Adam dan Hawa diciptakan di hari ke-6. Ya, dan dia jatuh ke dalam dosa di hari ketujuh pada saat YYRH Ehad berhenti atau beristirahat ya. Kenapa? Kalau kita baca ya, ketika Adam dan Hawa di Taman Eden ya, begitu juga kita sering melihat membaca dikatakan Elohim ya itu berjalan-jalan di taman ya, dan dia bertanya. Artinya apa? Ketika dia berjalan itu menunjukkan Elohim itu YYRH Ehad itu sedang beristirahat, sedang santai istilahnya. Ya, maka dia bilang, Adam, Hawa, di mana kalian? Ya, dia dalam kondisi sudah beristirahat. Jadi itu sudah hari ketujuh. Makanya waktu Adam dan Hawa mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat, ya, itu di hari ketujuh. Ya, ini ya, nanti kita akan lihat lagi ya. Waktu kehidupan manusia dimulai dari Adam dan Hawa diusir dari Firdaus ya. Jadi ketika Adam dan Hawa diusir dari Samaim, dari Firdaus, maka disitulah mulai perhitungan lagi ya, perhitungan awal sejak hari pertama ya. Seperti kita ketahui ya, umur Adam itu 930 tahun. Itu sebenarnya umur di bumi, bukan dari Samaim. Ya, kalau kita hitung dari Samaim, sebenarnya di hari ke-6, dia memasuki hari ke-7, sebenarnya umur Adam itu sudah 2000 tahun. Tambah 930, sebenarnya umur Adam itu 2930 tahun. Kalau kita mau hitung dari Samaim. Ya, ini yang dibukakan kepada saya ya. Jadi supaya kita memahami ya. Jadi sebenarnya hitungan, nanti kita lihat ya, kita bisa menghitung dari Samaim, bisa menghitung dari ketika manusia pertama di dunia, bisa ya. Makanya hubungannya dengan 5785 apa? Ya, kita akan coba lihat ya. Kita akan lihat lagi ya. Ini tadi, waktu kehidupan manusia dimulai dari Adam dan Hawa keluar atau diusir dari Firdaus. Kehidupan manusia pertama di dunia adalah dimulai di hari pertama. Jadi ketika Adam dan Hawa diusir, itulah hari pertama, tahun pertama ya. Disitulah sebenarnya yang harus dihitung ya. Zaman Noah, air bah itu memasuki hari kedua ya. Itu sudah lewat dari hari pertama. Karena apa? Karena Noah itu 1600 tahun setelah Adam. Ya, jadi banjir air bah itu adalah di hari kedua. Ya. Lalu Abraham, Ishak, Yakub atau Israel, Mose dan para nabi hidup di hari ketiga. Yeshua HaMashiach itu datang di hari keempat. Kita hidup di zaman akhir ini adalah hari ke-6. 2000 tahun setelah kedatangan Yeshua yang pertama. Jadi waktu Yeshua datang itu sebenarnya sudah hari keempat dan sekarang menjelang akhir hari ke-6 ya. Jadi hari keempat masuk ke-5 itu 1000 tahun, ke-5, ke-6 1000 tahun ya. 2000 tahun ya. Nanti kita coba lihat perhitungannya seperti apa. Akhir dari hari ke-6 adalah kedatangan Adon Yeshua HaMashiach kedua kalinya. Ya, ini nanti perang Gog Magog ya. Nanti kerajaan 1000 tahun adalah tepat di hari perhentian YYRH Ehad, yaitu hari ke-7. Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun tadi ya. Lalu kita lihat ya dari mana perhitungan penanggalan Ibrani ya. Perhitungan tahun Ibrani dibuat oleh seorang rabi Yahudi bernama Yose ben Halafta. Ya, ini disebut dengan kalender Seder Olam. Dasar dari perhitungan penanggalan Ibrani adalah penciptaan pertama. Ya, artinya YYRH Ehad itu menciptakan alam semesta ini dimulai dari tahun 3761 sebelum Masehi. Inilah dasar dari si Yose ben Halafta. Jadi dia bilang YYRH Ehad itu atau Bapa Yahweh itu menciptakan alam semesta ini dimulai dari tahun 3761.
Ya, coba aja hitung ya, 3761 tambah 2024 itu sama dengan 5785. Ya, jadi paham ya. Jadi dasar dari 5785 adalah penciptaan alam semesta tahun 3761 sebelum Masehi, ya, ditambah 2024, itulah munculnya 5785. Ya, logikanya sudah beda ya. Makanya kalender Ibrani itu dimulai dipergunakan pada tahun 359 Masehi oleh Hillel II sampai sekarang, itulah yang kita pakai, yang dipakai oleh orang Israel 5785 ya. Jadi kalau dia bilang tadi penciptaan itu dimulai dari 3761, kan lucu ya. Kita tahu ada 7 hari ya. Hari pertama sampai hari ke-6 penciptaan, hari ke-7 istirahat ya. Berarti sebenarnya itu ada 7.000 tahun. Harusnya sejak penciptaan itu adanya 7.000 tahun. Ya. 7.000 tahun harusnya tambah sekarang. Ya, tambah 2024 atau 2025 misalnya. Harusnya seperti itu perhitungannya ya. Coba kita lihat lagi ya. Kalender Yahudi itu menggunakan perhitungan lunisolar. Artinya bulan-bulan didasarkan atas tahun lunar, bulan ya. Tetapi tahun-tahun dihitung menurut tahun solar, tahun berdasarkan matahari ya. Seperti Gregorian sekarang itu berdasarkan tahun solar ya. Rata-rata panjang satu bulan lunar, lebih tepatnya bulan sinodik atau sinodik month, itu dekat dengan 29,5 hari. Makanya tahun di dalam kalender Ibrani biasa terdiri dari 12 bulan lunar yang bergantian panjangnya 29 dan 30 hari ya. Jadi tidak ada di dalam kalender Ibrani itu satu bulan 31 hari, tidak ada. Ya, rata-rata itu 30 sebenarnya. Ada yang 29 tapi hanya beberapa, hanya bulan-bulan tertentu ya. Lalu pada perhitungan penanggalan Ibrani 5785 ini menunjukkan bahwa tahun Ibrani 1 adalah masa penciptaan. Ini sebenarnya tidak tepat. Karena penanggalan surga atau samain dengan dunia bumi adalah 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jikalau Adam diciptakan di hari ke-6 dan diusir dari Taman Eden di hari ke-7, jika dihitung dari penciptaan awal berarti sudah terhitung plus 7.000 tahun. Ya, menjadi 12.995 dan sekarang masih 5785 ya. Itu tidak sesuai ya. Jadi kalau si Yose Ben Halafta tadi mengambil dari dasarnya adalah penciptaan awal di taman penciptaan awal YHWH, itu berarti harus ditambah dengan 7.000 tahun ya. Harusnya sekarang ini 12.995 ya. Coba kita lihat dari mana munculnya 12.995. Jika dihitung dari penciptaan Adam di hari ke-6 ya, tadi dari awal ya, penciptaan pertama. Tetapi kalau dihitung dari hari ke-6 dan diusir di hari ke-7, berarti sudah terhitung 2000 tahun. Jika ditambah zaman Noah, Abraham, Mose, Yesua, dan zaman akhir sampai saat ini, maka itu menjadi 7.995 ya. Sedangkan sekarang masih 5785 dan itu tidak sesuai ya. Perhitungan yang benar adalah penanggalan hari ke-1 sampai dengan hari ke-7 di dunia ini sampai zaman akhir dimulai dari Adam diusir dari Taman Eden, bukan dari penciptaan ya. Ini sebenarnya yang harus kita mengerti ya. Jadi 5785 itu sebenarnya tidak berarti apa-apa karena perhitungannya saja sudah salah ya. Dia mengambil dari penciptaan ya. Ini saya bikin berikutnya, saya bikin penanggalan Ibrani 5785 tidak sama dengan rapture ya. Nih ya, di bagian depan itu 7.000 tahun ya, penciptaan hari pertama sampai dengan ke-7 beristirahat, YHWH beristirahat. Dan itu yang warna merah, Adam dan Hawa diciptakan di hari ke-6
dan diusir dari Taman Eden di hari ke-7. Ya, ini ya mulai dari batas yang satu ya. Disitulah mulai kita hitung 7.000 ke kanan ya. Adam dan Hawa hidup di dunia ini. Jadi ketika dia sudah diusir dari Taman Eden masuk ke bumi ini, itulah dihitung mulai hari pertama atau tahun pertama. Inilah yang disebut dengan tahun 1000 ya. Jadi Adam itu meninggal di usia 930 ya. Jadi dia belum melewati hari pertama di dunia ya. Kalau digabung dengan tadi ya umur dari penciptaan di Eden Samaim, sebenarnya umur Adam itu 2930 ya. Lalu di zaman Noah, air bah itu memasuki hari kedua, 1000 tahun ya. Berarti Noah itu adalah hari kedua, itu sudah 2000 tahun ya, sudah menjalani 2000 tahun. Lalu setelah air bah, manusia berkembang biak ya, maksudnya kembali berketurunan sampai kepada zaman Nabi ya, awal hari ketiga ya, itu tahun 3000 ya. Jadi zaman Noah sampai nabi-nabi kecil itu ya, itu sudah 3000 tahun ya. Lalu zaman Abraham, Ishak, Yakub dan Israel itu dari tahun 3000 menuju ke tahun 4000 ya. Tapi ini sebelum tahun 4000 masih 3999 lah ya. Nah, barulah di sini ya zaman Adonisua ya. Di hari keempat dan hari keenam itu 2000 tahun ya. 4000 ke 6000 ya. 4000 ke 6000. Ini sebenarnya ya. Jadi zaman kerajaan, lalu berikutnya lah zaman kerajaan 1000 tahun ya. Ini dia ya. Jadi artinya begini, ini kita sudah berjalan di saat ini di masa ini ya, yang saya lingkarin itu ya. Itu zaman rapture ya. Jadi zaman Adonisua Masya itu masuk di hari keempat sampai sekarang memasuki hari ke-6 ya, 2000 tahun ya. 2024 harusnya sudah lebih ya. Nah, di mana kelebihannya ya? Bagaimana caranya ya? Kita bisa mengerti ya. Kita lihat lagi berikutnya. Jadi penanggalan Ibrani itu ada 5785. Penanggalan Gregorian atau Masehi itu 2024-2025 yang kita pakai sekarang ya. Ibrani 5785. Lalu penanggalan yang sesuai dengan Dava Elohim itu adalah 5995. Ya, ini sebenarnya patokan kita 5995. Ya, karena kita sebentar lagi akan akhir hari ke-6 yaitu 6000. Ya, berarti kurang lebih 5 tahun lagi hari ke-6 akan selesai. Ya, disinilah ya di penanggalan ini di 5995 menuju ke 5996 ya, nanti di bawahnya lebih detail lagi ya. Inilah rapture terjadi, second coming itu nanti di akhir hari ke-6 di tahun 6000 baru memasuki kerajaan 1000 tahun ya. Lalu kita lihat ya berikutnya. Ini yang harus kita pahami ya. Yesua lahir itu tanggal 15 Tisri tahun 3 sebelum Masehi. Ya, kalau dalam kalender Ibraninya 3758. Ya. Yesua itu lahir persis di tahun 4000. Ya, karena dia penggenapan ya, maka tadi 2 hari ya. Berarti dia datang itu persis di tahun 4000. Ya. Lalu Yesua mati itu di 14 Nisan 30 Masehi ya, atau 3788 tahun Ibrani atau 4030 ya. Jadi 3788 dan 4030 ya. Ini yang saat ini harusnya ketika Adonisua itu mati itu di tahun 4030 ya. Inilah dasar kita ya, makanya tahun 2024-2025 itu sama dengan 5785 ya, di tahun yang sebenarnya adalah 5995, itu berasal dari atas tadi ya. Jadi berasal dari 4030 plus 2025
25 plus 30 lagi ya, itu kurang lebih 5995. Ya, kemarin saya sudah hitung seperti itu, 5995. Dan rapture itu nanti 2026 sampai 2027, itu tahun Ibrani-nya 5786 sampai 5787. Tetapi rapture itu nanti di tahun 5996 atau 5997 ya, antara 5996 sampai 5997 ya. Itulah rapture ya. Artinya memang hari ke-6 sudah mendekati akhir ya. Makanya di Jawa lagi yang warna hijau tahun 2027 ya, itu sampai 2030 ya, itu sama dengan 5789 ya, sampai 5790. Jadi anti Hamasya itu dari tahun 5998 sampai 6000 itu anti Hamasya, dan yang tahun ke-6000 itu adalah second coming dari Yeshua Hamasya ya. Ini saya udah bikin sebenarnya. Jadi Yeshua itu datang di awal hari keempat ya, tahun 4000, dan dia mati di tahun 4030 ya, atau 3788 tahun Ibrani ya. Dan di hari ke-6 ya, saat ini adalah 5785 tahun Ibrani, 5995 tahunnya kita ya. Berarti beda 210 tahun ya dengan tahun yang sebenarnya. Dan di akhir, di rapture nanti yaitu di tahun 5996 atau antara 5786 sampai 5787 ya. Begitu juga di hari ke-6 ya, pada saat nanti kedatangan Adonisua yang kedua kali ya, sebagai raja di atas segala raja, itu nanti tahun 6000 pas ya. Jadi kalau tahun Ibrani 5789 sampai 5791 ya. Jadi inilah yang dibukakan kepada saya ya. Artinya tahun yang sebenarnya berjalan itu sekarang sudah di 5995 ya. Karena memang akhir hari ke-6 itu tinggal 5 tahun lagi, tetapi itu dikurangi anti Hamasya 3,5 tahun. Jadi menuju kepada rapture itu kurang lebih 1,5 tahun lagi ya. Ini yang harus kita pahami ya. Ini yang dibukakan kepada saya. Karena apa? Karena tahun Ibrani itu pertama pola perhitungannya tidak sesuai ya dengan Dafar Elohim ya. Karena penciptaan itu bukan versinya seperti itu ya. Jadi mereka ambil tadi ya, seperti saya sampaikan 3761 itu dihitung dari penciptaan mula-mula ya, penciptaan dunia ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau misalnya dihitung dari penciptaan awal, itu berarti tambah 7000 ya, harusnya 12.995. Tapi kalau dihitung dari penciptaan manusia, itu tambah 2000, berarti harusnya 7.995 tahun yang sebenarnya pada saat ini. Tetapi kalau kita tambah-tambah seperti itu jadi bingung, jadi rancu ya. Karena kita tidak tahu batas dari hari pertama sampai hari ke-6. Makanya tadi seperti saya sampaikan, hari pertama itu dimulai dari Adam dan Hawa masuk ke dunia ini, keluar dari Taman Firdaus. Itulah dihitung di hari pertama. Makanya Adam meninggal di usia 930 tahun, itu umur dia di bumi. Ya, bukan umur di Taman Eden. Ya. Karena apa? Karena di Taman Eden dia sudah memasuki 2 hari, hari ke-6 dan hari ke-7. Ya. Dan kalau mau dijumlahkan ya bisa, cuma nanti seperti saya bilang tadi jadi rancu ya. Jadi misalnya tahun 12.995 atau tahun 7.995, itu jadi kita tidak bisa membedakan mana hari pertama, kedua, ketiga, hari ke-6 menuju ke hari ke-7 ya. Makanya tadi saya pisah ya. Saya pisah, jadi kita tuh sekarang sebenarnya di tahun 5995 ya. Dimana sebentar lagi akhir dari tahun 6000 ya. Dan ini dihitung mulai dari Yeshua mati ya. Yeshua disalibkan ya.
Jadi akhir dari tahun kita ini adalah 2030 ya, atau 59 atau 6000 lah ya, kalau tahun sebenarnya 6000. Kalau tahun kita Gregorian atau Masehi itu 2030 ya, atau tahun 6000 ya. Ini sebenarnya yang ada ya, tertulis di kitab ya. Jadi ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan yang namanya tahun Ibrani ya, tidak ada hubungannya ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi sebenarnya Bapak Yahweh itu sangat baik sama kita ya. Sekalipun kita mungkin tidak memahami secara hebat ya mengenai Ibrani ya, makanya saya bilang orang Ibrani saja yang lahirnya sudah berbahasa Ibrani, mimpinya juga bahasa Ibrani, sekolahnya juga dari kelas 1 sampai dia tua berbahasa Ibrani, dan mereka selalu baca Torah, selalu baca kitab-kitab nabi-nabi, itu saja tidak dibukakan. Jadi apalagi kita, orang bukan Ibrani, tetapi sudah bangga-bangga ya. Jadi sebenarnya ya, saya dibukakan lagi masalah pola semitah ya. Pola semitah maupun juga tahun Yobel dan sebagainya ya. Itu sebenarnya adalah suatu gambaran saja, tidak menunjuk kepada keasliannya ya. Jadi artinya apa? Artinya yang kita jalani adalah sesuatu yang real ya, sesuatu yang real, yang bukan masih abu-abu, bukan ya. Kita sudah menjalani di real ya. Saat ini kita real di 2024, itu real, yaitu tahun 5994 menuju ke 5995. Itu tahun real dihitung dari kedatangan Adonisua. Jadi kita tidak pakai tahun Ibrani ya, karena tahun Ibrani itu dasarnya salah ya. Kalau kita masih mengacu kepada itu, ya silahkan, tidak apa-apa ya. Meskipun mungkin ujung-ujungnya sama ya, mungkin ya, tetapi 5785 tidak menunjukkan tanda-tanda mau rapture atau akhir hari ke-6, karena memang ya jelas ya 5785 masih 215 tahun lagi akhir hari ke-6. Bagaimana mungkin kita bisa mengklaim kedatangan Yesua itu 1,5 atau 2 tahun lagi kalau kita masih menggunakan patokan tahun Ibrani ya. Itu tidak sesuai ya, karena pengambilannya saja sudah beda ya. Ini yang saya ingin sampaikan. Kenapa? Karena 1 minggu ini saya dibukakan luar biasa, bahkan juga mengenai kalender tadi yang saya sampaikan mengenai Yom Habikurim. Kita tidak mengikuti Yom Habikurimnya Israel, karena Yom Habikurimnya kita adalah kebangkitan Yesua HaMashiach 3 hari 3 malam setelah dia mati ya, bukan dari Yom Habikurimnya bangsa Israel, yaitu masa panen atau masa persembahan oleh rakyatnya kepada penguasa atau kepada pemerintahnya ya, karena itu sudah dihitung oleh pemerintah Israel ya, untuk menetapkan Yom Habikurim sama mereka berbeda dengan Yom Habikurim kita. Begitu juga Shavuot kita dihitung dari 3 hari setelah kebangkitan, bukan dihitung dari Yom Habikurimnya Israel. Ya, itu yang dibukakan kepada saya, supaya apa? Supaya kita tidak lagi menggunakan hal-hal yang salah ya, hal-hal yang tidak ada dasarnya ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi kita tuh sekarang berada di sini ya, di akhir hari ke-6 tahun 2024 menuju 2025, atau tahun 5785 atau tahun 5995, tahun yang sebenarnya. Jadi kita, kalau kita udah tahu 5995 berarti sudah hampir habis ya, sudah hampir memasuki tahun 6000, tinggal dikurangi 3,5 masa anti Hamasya. Ini yang harus kita pahami ya. Kesimpulannya adalah YYRHEH itu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya selama 6 hari, dan pada hari ke-7 dia beristirahat. 1 hari disamain sama dengan 1000 tahun di bumi. 2 Petrus 3 ayat 8. Adam dan Hawa diciptakan di hari ke-6, dan mereka jatuh ke dalam dosa di hari ke-7,
dan diusir dari Taman Eden atau Firdaus ke dunia ini. Sejak Adam dan Hawa hidup di dunia ini, dari sinilah dimulai perhitungan penanggalan manusia pertama di bumi, atau awal hari pertama atau tahun pertama dimulai kehidupan di dunia ini. Zaman Noah, air bah adalah hari kedua. Zaman awal kehidupan pasca air bah, hari ketiga. Zaman Abraham, Ishak, Yakub, Israel, dan Mose itu memasuki hari keempat. Ya, zaman Yeshua Hamashiach di hari keempat. Ya, ini tadi ya. Zaman Yeshua Hamashiach itu memasuki hari keempat. Zaman akhir saat ini 2024-2025 adalah di akhir hari ke-6 menuju tahun 6000. Tahun yang sebenarnya kalau Ibrani tadi 5785, maka tahun yang sebenarnya itu adalah yaitu tadi yang menuju 6000 ya. Ini saya 5785 itu maksudnya itu tahun Ibrani ya. 5790 atau 5791 itu tahun Ibrani. Penanggalan Ibrani dimulai dari penciptaan awal ya. Ini tadi ya, penanggalan Ibrani itu ditemukan oleh Yose ben Halafta ya. Dan namanya kalender Seder Olam, dan dimulai penggunaannya di tahun 359 Masehi. Jadi penanggalan Ibrani itu tidak sesuai dengan penciptaan YYRH ya, dan juga tidak sesuai dengan zaman akhir ya, mengenai kedatangan Adoni Yeshua Hamashiach. Ya, makanya saya ketika dibukakan ini saya kaget ya, sangat-sangat kaget, karena tadinya juga saya tidak tahu dari mana asal 5785 ya. Tapi saya disuruh buka ya, dan disitulah saya baru mengerti ya, bahwasanya 5785 diambil dari masa penciptaan. Padahal si Yose ben Halafta ini tidak tahu ya masa penciptaan itu seperti apa, berapa lama, berapa tahun ya. Dia langsung ngambil angka 3761, saya tidak tahu dari mana, tetapi dari manapun itu asalnya itu tidak sesuai dengan daftar Elohim ya. Karena apa? Karena jatuhnya juga 5785 ya. Kalau kita masih mengacu pada itu ya, berarti mereka masih menganggap ya rapture itu masih 210 tahun lagi atau 215 tahun lagi, masih lama ya. Kalau masih lama ya buat apa kita istilahnya mempersiapkan seperti ini ya, tidak perlu ya. Jadi saya juga tidak perlu mungkin disuruh ya oleh YYRH ya, supaya membangunkan mempelai kudusnya ya untuk menyambut kedatangannya. Tidak perlu, mungkin YYRH bisa memanggil orang yang 200 tahun kemudian ya, atau 200 lebih kemudian ya, 210 tahun kemudian ya, bukan sekarang ya, istilahnya begitu ya. Jadi itu ya, banyak sebenarnya penglihatan yang diberikan kepada manusia mengenai rapture ya. Saat ini itu sangat-sangat banyak ya. Cuma orang itu tidak tahu. Tidak tahunya apa? Pertama, dia tidak tahu apakah dia juga ikut di rapture. Banyak diberi penglihatan rapture itu banyak. Banyak sekali. Mungkin ada ribuan manusia di muka bumi ini. Tapi mereka tidak tahu apakah mereka di rapture atau tidak. Dan juga mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa di rapture. Ya, mereka ya versinya masing-masing ya. Saya tidak mau menghakimi versi masing-masing, tapi silahkan. Makanya saya bilang, jangan kau menghakimi saya, jangan engkau mengklaim, wah itu sesat dan sebagainya. Coba tanya you punya gembala, tanya you punya pimpinan rohani, benar nggak Bapak diutus untuk mempersiapkan mempelainya? Ya, bilang juga, kalau Bapak tidak benar, Bapak siap dilempar ke lautan api, suruh dia bikin pernyataan secara online. Ya, kalau dia punya YouTube, bilang, saya siap dilempar ke lautan api kalau saya tidak diutus mempersiapkan mempelai kudus saya, mempelai kudusnya Adoni Yeshua Hamashiach. Silahkan bikin statement seperti itu. Nanti kita akan lihat, ya, apakah memang masuk ke Samaim dia atau masuk ke lautan api. Ya, harus seperti itu. Ya, jangan ragu-ragu. Ya, makanya saya bilang, tanya, jangan tanya ke saya. Anda itu bukan domba saya, bukan jemaat saya, tapi tanya kepada gembala Anda ya. Sekali lagi saya sampaikan,
Tanya kepada gembala Anda apakah dia diutus, ya. Apakah dia memang mempersiapkan mempelainya untuk masuk ke Samayim pada saat rapture. Jangan tanya ke saya, karena Anda bukan domba saya, Anda bukan jemaat saya, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Bapak Yahweh Besem Adonai Yeshua Mashiach, Birua Kodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semuanya mempelainya di rapture, masuk ke Samayim surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, ya, kita akan masuk ke perjamuan, tapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa.